Oke teman-teman, kali ini balik lagi bersama gue Daniel Mian di YouTube channel gue, dan kali ini gue mau bikin box socks with skin fade. Oke teman-teman, di sini rambut dari customer gue kelihatannya sudah banyak pecah-pecah, dan di sini juga rambutnya tipikalnya adalah G-Grab, jadi kayaknya agak sulit untuk kita buat styling kalau tidak pakai produk. Tapi di sini gue nggak mau pakai produk, gue mau natural aja. Oke, dan kali ini gue bikin pola dulu untuk potongannya. Gue pakai guard nomor 3 di close, dan gue bikin baseline-nya di atas supaya terlihat lebih rapi. Oke, dan kali ini gue buat line dulu bagian bawahnya. Nanti kalau misalkan kita mau bikin guideline untuk kita buat fading, itu lebih presisi antara kiri dengan yang kanan. Oke, dan sekarang ini gue balding dengan trimmer. Oke teman-teman, untuk bagian bawahnya ini yang gue balding ini, sebaiknya kalau mau fade-nya biar lebih nyambung, itu lebih baik baldingnya pakai trimmer, jangan langsung clipper habis itu shaver, karena ukuran trimmer itu di bawah ukuran clipper. Oke, sekarang gua shaving, gua kasih jarak sekitar 1,5 cm sampai 2 cm, supaya nanti gua tinggal ngeblendin aja antara ukuran potongan yang tadi gua trimmer sama shaving itu ketemu nanti. Shavernya dibalikin ya guys. Oke, sekarang kita mulai dari tahap yang awal untuk proses fadingnya. Yang pertama gue pakai no guard dengan lever di open. Oke, sepertinya di bagian belakangnya ini kayaknya agak sulit ya kalau dilihat, karena bagian belakangnya ini menuju ke samping ini kayaknya ada bagian tulang kepala yang sedikit cekung, habis itu ada cembungnya di bagian bawahnya. Jadi kepalanya kayak apa ya, kayak ada lekukan dari atas sampai bawah tuh, di tengah-tengahnya seperti ada lekukan. Kayaknya kalau kita lihat, kalau misalkan kepalanya bentuknya ada lekukan pas di guideline-nya itu, pasti nanti proses airnya itu ada sedikit gelap aja, ada dark spot di bagian belakangnya. Oke, sekarang gue pakai guard nomor 1, levernya gue open. Oke, seperti ini tampilannya dari no guard, terus itu nomor 1 gue open, dan sekarang nomor 2 gue open. Gue open di guideline yang ketiga. Posisi tetap di bawahnya baseline, jangan sampai terlalu mentok ke baseline-nya, takut nanti baseline-nya bisa rusak. Nah, di bagian pinggir yang kiri atas ini itu udah ada yang pecah di situ. Jadi gue kayaknya nggak bisa terlalu naik lagi, karena menurut gue nanti kalau misalkan naik lagi kayaknya agak kurang balance, karena bagian rambut yang di atasnya itu dia mau di faux half. Oke, dan ini gue pakai guard 1,5, gue open terus gue half buat ngeblend antara guideline yang kedua sampai guideline yang ketiga. Nah, pas garisnya ini gue open, habis itu nanti gue half kalau memang masih ada garis demarkasinya. Bagian cekung ke dalam, sebenarnya bisa aja kalau kita mau blending, cuman nanti kalau misalkan gua blend di bagian yang cekungnya yang di kiri belakang itu, antara belakang dengan samping, nah
Nah itu nanti bisa nggak rata dari tampak depannya, nanti kelihatan jadi cekung ke dalam potongannya karena agak begitu lebar cekungannya. Dan sekarang gua blend antara guideline yang pertama sama guideline yang keduanya dengan guard nomor 0,5. Dan sekarang gue pakai guard nomor 1, levernya gue half. Nah ini gue blend di guard yang kedua, guideline yang kedua dengan lever half. Habis itu gue blend di guideline yang pertama dengan lever di close. Ya, habis itu gua half levernya. Oke, gua half pelan-pelan, gua flick pelan-pelan dengan lever half. Nah, di sini bagian kepalanya ada yang nggak rata. Jadi ada dua tonjolan di kepalanya, dan di bagian tonjolan itu diantaranya itu ada kayak cekung ke dalam. Di situ gua kayaknya agak kesulitan. Makanya gua agak berkali-kali untuk menyamakan warna dari mulai depan sampai ke kanan belakang. Lalu gue pakai guard 0,5, gue close dan gue half. Oke, di sini bagian tulang kepalanya itu agak menonjol, makanya gue di sini guard 0,5-nya itu gue agak lebih gue naikin lagi flicknya supaya gue dapetin bener-bener ada blur di bawahnya. Kalau misalkan gue udah ngerasa di bawahnya yang gue flick tadi udah mulai ngeblur, gue baru naikin lagi ke atas dengan levernya gue turunin. Nah di sini bagiannya ada yang cekung menyamping ke kiri atas. Nah di sini gue mau nyamain antara yang cekung ke atas itu yang di sebelah kiri belakang dengan yang kanan. Nah ini, oke. Nah, di sini gue pakai guard 1,5 lagi. Yang tadi pertama gue udah pakai, sekarang gue pakai lagi dengan lever di close untuk lebih naik lagi. Kalau untuk kepala seperti ini, gue kayaknya kalau nge-fade itu lebih hati-hati. Karena kenapa? Karena kalau udah kelewatan udah nggak bisa dibalik lagi, mesti ngulang dari awal lagi nge-fadingnya, mesti lebih naik lagi ngulangnya. Nah untuk itu gue karena gue mau lebih hati-hati lagi untuk ngeblend fade-nya ini, gue pakai blending shears atau thinning shears pelan-pelan. Jadi gue samain dulu bagian hitam-hitamnya yang segaris tadi, yang di posisi guideline kedua itu gue blending. Nah di sini ada tonjolan kepala dan ada cekungan diantaranya itu. Nah di sini gue agak lebih lama untuk ngeblendnya karena gue harus ngilangin spotnya ini pelan-pelan sampai ketemu warnanya sama dengan yang di depannya. Nah yang di sebelah belakangnya ini itu ada lagi tonjolan, yang dimana tonjolannya itu lumayan lebih menonjol daripada yang cekungnya ini, yang cekung ke dalam. Oke, sekarang gue ngerjain bagian atasnya. Gua parting dulu bagian kanannya. Gua nggak mau terlalu tarik karena nanti kalau misalkan gua terlalu tarik itu nanti ketika dilepas tarikannya dia akan berubah posisinya, dia nggak akan rata. Karena ini tipikal rambutnya rambut jigrak. Oke, gue pelan-pelan aja. Oke, sekarang gue mulai dari middle position atau dari posisi tengah. Ya, gue bikin dulu ininya patokannya untuk memulai nanti potongannya yang bagian kanan dengan yang kiri biar lebih presisi. Oke, ini patokannya untuk bagian belakang. Gue bagi dua, gue ratain lagi secara vertikal. Dan sekarang gua ratain secara diagonal biar lebih detail lagi hasil pekerjaannya. Ya, gue ikutin garis lengkungannya.
lagi, gue parting lagi. Oke, dan gue parting lagi. Nah, sekarang yang sebelah kiri. Untuk bagian atasnya ini gue nggak blunt cut, gue point cut. Karena kenapa? Karena dia mau bentuk gaya rambutnya Fox out, ini mana teksturnya harus kelihatan. Gue mendingan langsung ke potongan point cut, gue nggak mau blunt cut karena nanti akan apa ya, tipikal rambutnya ini jikrat gitu. Jadi kalau 2 kali kerja capek juga. Oke, outline-nya. Oke, ini tadi hasil yang sebelumnya, yang sebelum dicukur. Kayak gini teman-teman, tipikal rambutnya, bentuk rambutnya. Oke. Dan ini hasilnya, ya. Ini hasilnya teman-teman. Oke, ini gue mau jelasin di bagian kiri atas. Itu sedikit coak, karena memang dari awal rambutnya itu udah begitu bentuknya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan kalau video ini bermanfaat jangan lupa untuk share. Buat teman-teman, thank you semuanya, peace.